Pernah nggak berpikir bagaimana listrik sampai ke rumah kita? Yuk kita pelajari yuk prosesnya di sini. Pertama, listrik itu dihasilkan oleh pembangkit. Listrik tenaga surya yaitu pembangkit yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga air seperti di Sigura-gura. Ini yang mengubah energi gerak menjadi listrik. Nah, ini air ini menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Nah, generator itulah sebenarnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Selanjutnya ada juga listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap ini ada yang digerakkan oleh panas bumi seperti sol. Panas bumi itu dikeluarkan memanaskan air dan air ini menguap menggerakkan turbin uap. Turbin uap ini menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga uap yang digerakkan oleh biomas. Biomas ini adalah kumpulan kotoran-kotoran yang mengandung gas. Nah, gas ini dikumpul sehingga menghasilkan panas yang luar biasa dan panas ini memanaskan air dan air menghasilkan uap. Jadi juga ini uap yang menggerakkan turbin uap dan turbin menggerakkan generator. Generator menghasilkan energi listrik. Nah, ini juga pembangkit listrik yang digerakkan oleh batu bara. Nah, batu bara digunakan untuk memanaskan air. Air itu menguap dan uap inilah yang menggerakkan turbin uap sehingga turbin uap menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Nah, ada juga pembangkit listrik tenaga angin. Nah, angin akan menggerakkan kincir angin ini. Kincir angin ini berputar dan menggerakkan turbin. Turbin ini menggerakkan generator dan generator akan menghasilkan listrik. Nah, dari pembangkit ini, tenaga angin ini dinaikkan dulu menjadi tegangan ini untuk jangkauan yang luas atau yang panjang, yang jauh dari pembangkit menuju konsumen. Nah, dari jaringan transmisi ini ketika akan digunakan ke konsumen, maka dia tegangannya akan diturunkan lagi. Ini trafo distribusi. Di sini ada trafo step down untuk menurunkan tegangan tadi menjadi tegangan rendah. Tegangan rendah lah yang akan digunakan ke konsumen. Nah, konsumen di sini ada beberapa jenis. Konsumen rumah tangga ini menggunakan daya yang rendah, dan pabrik-pabrik kecil itu menggunakan instalasi satu fasa dan ada juga yang menggunakan 3 fasa. Karena apa? Karena ini sudah menggunakan daya yang lebih besar. Selanjutnya adalah bangunan-bangunan tinggi atau gedung-gedung bertingkat. Nah, ini sudah membutuhkan tegangan daya yang besar. Sehingga di sini sudah menggunakan instalasi 3 fasa. Oke, dan juga ada konsumen khusus untuk alat-alat transportasi. Nah, di sini ini instalasinya sudah khusus. Nah, untuk bangunan rumah tangga dan juga bangunan industri kecil serta gedung-gedung bertingkat, ini instalasinya harus sesuai dengan PUIL. Instalasi listriknya harus sesuai dengan PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik. Kenapa ketiga jenis konsumen ini dibedakan? Karena kebutuhan dayanya berbeda, sehingga kebutuhan komponennya juga berbeda. Oke, demikian penjelasan singkat bagaimana listrik bisa sampai ke rumah dan bagaimana kita membedakan instalasi satu fasa, penggunaannya dan juga pelaksanaannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.